Selamat pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun yang pada punya Instagram bisa follow juga di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan kami telah membuat sebuah grup WA, komunitas grup WA. Jadi bagi para sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup WA, silakan tulis di chat room atau dapat menghubungi 0895 15 899 493. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online pagi hari ini. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini tak lain dan tak bukan menghadirkan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's Leading Body Transformation Coach, yang tentunya juga sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu yuk Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kabarnya baik ya, saya kabarnya juga baik-baik saja. Amin. Stay safe ya Pak ya. Tema seminar online kita, tema seminar online kita pagi hari ini itu adalah 2 langkah menurunkan lemak tubuh. Iya. Nah, seperti yang kita tahu, memang lemak tubuh itu kalau berlebihan adalah momok bagi setiap orang ya Pak Halim ya. Selain mengganggu penampilan fisik, dia juga merupakan parameter utama rendahnya level kesehatan seseorang. Iya. Menurunkan lemak tubuh itu tentu saja semua orang pasti mau ya Pak Halim ya. Sayangnya banyak yang gagal. Dan faktor utamanya adalah karena tidak mengenal 2 langkah yang akan dibagikan Pak Halim ini. Nah, jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum selesai. Kita akan mengenal 2 langkah untuk menurunkan lemak tubuh. Dan sebelum kita mulai, Pak Halim, saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di chat room ini, dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, saya akan bacakan dan kita akan jawab. Pak Halim akan jawab tepatnya. Bahkan nanti kalau misalkan ada waktu, kita akan bisa juga buka mic-nya, saya akan persilahkan kepada Pak Halim untuk berbicara. Baik, Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai 2 langkah menurunkan lemak tubuh? Ya, silakan baik. Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Halo teman-teman semua, kita sharing sebentar ya. Saya share screen dulu, ada beberapa slide yang bisa saya bagikan. Biar terstruktur nih bicaranya. Oke, semoga udah kelihatan. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang 2 langkah menurunkan lemak tubuh, ya kita mesti mengetahui bahwa sebenarnya nggak banyak yang tahu. Makanya saya melihat penurunan berat badan tetap menjadi resolusi yang paling populer di setiap akhir tahun untuk menyambut tahun baru. Tapi juga seiring populernya resolusi itu, tapi banyak juga yang gagal gitu. Makanya kita pikir kenapa enggak gitu. Kenapa sih Ray, Halim Chiang, Ray Institute selalu bahasnya 2 langkah menurunkan lemak tubuh terus, turunin lemak. Ya poinnya seperti yang kita bicarakan di narasi, bahwa lemak bukan saja mengganggu penampilan, tapi juga mengganggu kesehatan. Banyak sekali penyakit-penyakit manusia modern yang mematikan justru, yang kontribusi kematiannya kepada angka kematian sungguh besar, yaitu 7 dari 10 kematian manusia modern, terutama yang tinggal di kota, justru adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh tingginya lemak. Nah, bayangkan kalau banyak yang udah mau berusaha, udah punya semangatnya, tapi gagal terus, akhirnya menyerah. Kan sayang sekali itikat baik itu, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil. Nah, makanya kenapa saya, Mas Adi, ya kami di Rai Institute punya misi, pokoknya Indonesia nih kalau bisa lebih langsing gitu ya, dengan cara yang tepat. Jadi supaya angka kematian yang begitu tinggi yang disebabkan oleh penyakit yang tidak menular, yang sebenarnya bisa dicegah oleh gaya hidup yang lebih baik, bisa kita kalahkan gitu di sini.
Jadi sekarang slide-nya kita mulai. Nah, ini kenapa banyak sekali resolusi yang gagal. Ya, salah satu penyebab utamanya adalah parameter yang salah. Kalau parameter yang salah adalah yang apa? Yang hanya melihat pada ditimbangan aja. Bagi teman-teman yang sudah sering ikut seminar kami di sini, di Indonesia Belajar, tentu sudah tahu bahwa parameter yang benar adalah menurunkan kadar lemak atau memperbaiki komposisi tubuh. Gitu. Kalau parameter yang salah apa aja? 1 kilogram di berat badan, di angka di timbangan. Dan yang kedua adalah yang hubungannya dengan tinggi badan juga, yaitu BMI, Body Mass Index. Nah, Body Mass Index ini formulanya sebenarnya nggak rumit banget, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan yang dikuadrat. Ya, tinggi badan kuadrat dalam meter. Misalnya tinggi saya 165 cm gitu. Jadi dihitungnya 1,65 meter. 1,65 dipangkat 2, yaitu 1,65 kali 1,65. Hasilnya adalah hasilnya itu dibagi dari angka besarnya, yaitu kilogram berat badan. Nanti angkanya berapa, itu yang namanya BMI. Ya, itu adalah parameter yang keliru, karena bisa saja dua orang memiliki tinggi dan berat badan yang sama, tapi bentuk dan kesehatannya berbeda. Nah, itulah menjelaskan kenapa parameter BMI itu kadang sering sekali keliru, gitu. Terutama untuk orang-orang yang sudah lebih fit, yang sudah lebih berhasil menurunkan lemaknya dan meningkatkan komposisi tubuhnya. Nah, parameter yang benar itu adalah yang menurunkan lemak di dalam tubuh. Jadi kadar orang lemaknya berbeda-beda, berat badan bisa sama, tapi di dalam internalnya komposisinya bisa berbeda. Nah, ini yang seperti kita lihat ya. Kita bagi dua ya, komposisi tubuh itu ada dua, ada bobot murni dan bobot lemak. Nah, di samping kanan dan kiri teman-teman bisa melihat ada jarum ya yang menunjukkan bahwa ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Ini kalau 3 dikalikan 3 di sini kita kalikan masing-masing berarti ada 9 skenario dalam menurunkan ceritanya dalam goal kita berolahraga. Ya kita mau kemana gitu. 9 skenario kemungkinan kita berolahraga, hasilnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, ya misalnya nih bobot murni naik, bobot lemak bisa naik, bisa tetap atau bisa turun, dan seterusnya sampai ke bobot murni turun, bobot lemak naik, tetap atau turun. Nah kita lihat di sini, mana sih yang sebenarnya saya ngajak teman-teman diskusi, mana yang sebenarnya menjadi hasil yang ideal, gitu. Kalau kita mau bahas, yang pertama saya rasa mungkin adalah ini. Ya, minimum bobot murni kita jangan turun, tapi yang mau diturunkan adalah lemak. Itu adalah skenario pertama. Nah, skenario kedua adalah ini, ya, lemaknya tetap turun, bobot murninya naik. Nah, di sini pun kadang suka ada jebakannya. Kadang bobot murni naik nih, otot meningkat, olahraga sudah keras, sudah bagus, sudah rajin, konsisten, disiplin, ototnya naik. Ototnya naik 1 kilo, lemaknya turun 1 kilo. Plus 1 minus 1, hasilnya apa? 0. Di timbangan akan kelihatan sama. Pas di timbangan kelihatan sama, apa yang dikeluhkan? Kok nggak ada hasil? Gitu kan sayang. Padahal sebenarnya hasilnya jelas sekali kalau kita melihat secara komposisi internal. Makanya apa yang ada di timbangan itu hanya on the surface, hanya di permukaan yang tidak merepresentasi hasil yang sebenarnya. Justru kami di Rain Institute udah dari dulu mengatakan, ayo kita perbaiki nih, ini yang namanya memperbaiki komposisi badan. Komposisi internalnya, we look deeper than the surface. Kita melihat lebih dalam daripada sekedar permukaannya saja. Naikkan otot, naikkan kekuatan tubuh, kemudian turunkan lemak. Akan lebih mudah, hasilnya akan lebih kuat. Berproses kesananya akan menjadi satu hasil atau satu kumpulan kebiasaan yang menyehatkan tubuh kita. Ya, jadi di sini kalau kita mau jujur juga, ini warna ototnya sengaja saya bikin berbeda. Karena kalau kita mau bicara, air kita mau naikkan atau turunkan? Kita bilang mau sedang-sedang saja, yang stabil.
Karena kalau terlalu rendah, kita turunkan jadi dehidrasi dan tidak baik untuk kesehatan. Tulang kita mau naikkan atau turunkan? Maunya kita pertahankan, ya kalau naik bisa lah sedikit lebih bagus daripada turun. Organ gimana? Organ juga kayaknya, masa mau sih organnya menebal tambah berat, ya, atau bahkan organnya menipis gitu seolah-olah, atau mengecil, menciut sehingga itu menghasilkan berat badan yang turun. Gak ada yang mau. Berarti saat kita berbicara, mau lebih langsing, penampilan lebih baik, dengan kesehatan yang lebih bagus, hubungannya direct sekali dengan yang namanya otot yang meningkat dan lemak yang turun. Nah, lalu apa aja sih 2 langkah tersebut? Aduh, bertele-tele ini udah 5 slide dilalui, tapi nggak tahu solusinya. Ini dia jawabannya, ya. 2 langkah menurunkan lemak. Nah, banyak yang sudah menurunkan, berusaha dengan olahraga teratur. Di nomor 1, langkah pertama pasti udah banyak yang melakukan. Meningkatkan metabolisme, udah mulai meningkatkan aktivitas. Saya dulu nggak pernah olahraga, saya sekarang olahraga. Saya dulu makannya 3 kali, sekarang saya makannya 2 kali. Seolah dikurangi, pembakaran naik, asupan dikurangi, itu pasti turun seolah-olah. Tapi kan nggak tahu kira-kira yang turun yang mana. Gitu. Nah, ini yang minimal sudah dijalankan dan mudah dijalankan. Olahraga seminggu 3-4 kali, saya rasa banyak yang bisa. Ya, di beberapa pertemuan sebelumnya, saya juga sempat membahas, kami juga sempat diskusi ya tentang seminggu tuh olahraga cuma 3-4 kali, masing-masing setengah jam. Dan itu berarti per minggu total hanya 2 jam. Setengah jam dikali 4, berarti dapat 2 jam. Padahal seminggu ada total berapa jam? 168, 24 jam dikali 7. Nah, 2 jam itu berapa persennya? 168 jam. Kalau kita perhatikan, mungkin hanya lebih kurang 1,2% atau bahkan less than 1%. Ya. Kadang ada yang 0,8, ada yang 0,9, tergantung 3 atau 4 kali olahraganya. Nah, di saat yang satunya itu udah bagus dilakukan, masalahnya habis olahraga, nafsu makan meningkat. Begitu nafsu makan meningkat, akhirnya terjadilah penumpukan yang baru dan nggak ketahuan. Ke unmute ya Pak ya? Oh ya. Iya. Nah. Halo Dede. Iya. Yang kedua ini yang mencegah penumpukan baru yang sering tidak dilakukan, ya, keseimbangan antara asupan yang masuk dan keluar, juga mungkin terlalu bahasa politiknya nih gerasa gerusu gitu ya, atau mungkin kurang pengetahuannya, kurang informasinya diterapkan. Yang penting, gue dulu 3 kali makan, sekarang pokoknya 2 kali aja udah cukup gitu ya. Karena 3 kali udah minimal kan udah dibakar, kan masa nggak boleh makan yang lebih enak, jadi saya 2 kali pun makannya boleh yang sembarangan dong. Akhirnya jadi begitu ya, terjadi pembenaran dan macam-macam, akhirnya terjadi penumpukan baru bakar lemaknya, ditumpuk lagi, akhirnya jalan di tempat ya, akhirnya jadi seperti ini. Kita ini jadi oke, slide-nya nggak jalan, bentar lagi frozen. Mungkin boleh dikeluarin dulu ya. Iya. Masih Pak. Masih, mungkin ya. Boleh dikeluarin dulu kali ya Pak Halim, baru nanti dimasukin lagi. Iya. Coba saya ulang lagi. Masih ada. Saya coba keluar dulu ya. Ya, silakan Pak. Ini hanya pause share. Saya pause dulu ya. Iya. Pause. Kemudian saya share screen lagi. Udah? Belum mau. Coba aku stopin dulu ya. Iya. Nah, coba silakan lagi Pak. Ya, Bu. Iya. Iya. Nah, ini sudah share screen-nya Pak Halim. Iya. Nah, jadi kalau kita melakukannya kayak begitu terus, ini kita kayak kucing mengejar ekor nih, Bu. Gitu ya. Kucing mengejar ekornya, nggak ada habis-habisnya, jadi akhirnya capek, berasa nggak dapat hasil, padahal udah menurunkan apa yang sudah dibakar, tapi makannya belum dijaga, ya.
masih terjadi banyak pembenaran, atau sudah mencoba menjaga pun, tapi ternyata nggak berhasil, seperti yang kemarin kita bahas, kenapa banyaknya diet yang nggak berhasil, gitu. Hal hasilnya adalah apa? Nah, ini yang terjadi, ya, bahwa ternyata bobot murninya tetap atau bahkan turun karena olahraga kebanyakan dan tidak mendapatkan asupan yang cukup, kurang seimbang. Lalu lemaknya naik karena tubuh berusaha melindungi dirinya dengan mengatakan, wah, saya dihajar nih sama kegiatan yang berat, olahraga yang tinggi, metabolismenya kencang banget, tapi saya pola makannya sedikit banget nih, asupan makanannya sedikit, lalu kualitasnya juga kurang bagus, atau asupan makanannya meskipun udah dikurangi frekuensinya dari 3 ke 2, tapi ternyata dari 2 itu kualitasnya kurang bagus, sehingga akhirnya saya perlu nih, badan ini pintar sekali, dia akan bilang saya akan mencoba untuk melindungi si badan ini dengan cara apa? Setiap kalori yang masuk lebih bagus saya pakai untuk menumpuk lemak, karena lemak adalah cadangan energi. Akhirnya gara-gara begitu, hasilnya tidak didapat, yang ada lari di tempat seperti kucing tadi, dan akhirnya kita menyerah. Nah, jadi penting sekali kita di sini untuk mencoba nih, oke, sekarang apa 2 langkah tersebut yang bisa kita lakukan. Tingkatkan metabolisme tubuh, caranya dengan apa? Nah, ini saya langsung gitu ke solusinya. Di sini jurnal yang sangat disegani, ya, jurnal ilmiah, published by the American Society of for Clinical Investigation dari tahun 1990, sudah 30 tahun yang lalu, sudah dikatakan otot rangka, skeletal muscle metabolism, ya, metabolisme atau pembakaran energi, pembakaran kalori dari otot rangka adalah major determinant, ya, determinan utama untuk yang namanya pembakaran kalori saat istirahat. Nah, ini menjelaskan sekali, resting energy expenditure jangan dianggap enteng. Oh, saya istirahat berarti pembakaran saya lebih kecil dong kalau daripada berolahraga. Keliru. Kalau kita melihat, misalnya teman-teman Bu Jessica udah pernah ngecek ya, yang di alat cek lemak itu, kan suka ada tuh ditulis BMR. Nah, itu adalah resting energy expenditure nih. Nah, di situ ditulis kadang 1.500, 1.400, 1.300 sekian. Nah, itu per hari diem aja, hanya dengan punya otot 24 jam, diem, tidak melakukan apapun, bakarnya segitu. Tapi kalau olahraga, apa membakar 1.500? Enggak. Kalau membakar olahraga, dalam 1 jam syukur-syukur bisa bakar 5-600 kan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kalau olahraga seminggu cuma 3 kali, bakarnya cuma 5-600. Berarti bayangkan setiap harinya membakar 1.300 sampai 1.500 hanya diam saja. Berarti apa? Resting expenditure, calorie expenditure itu lebih besar jumlahnya. Dan itu dideterminan oleh apa? Ditentukan oleh apa? Penentu utamanya adalah si otot rangka. Makanya di sini saya bilang lagi, Rai Institute, ya, Mas Adirai, saya selalu mengkampanyekan ayo bangun otot, ibaratnya muscle centric gitu ya. Jangan takut, jangan anti sama otot atau kegiatan yang meningkatkan otot, ya, yang secara sehat. Otot rangka di sini, skeletal muscle. Nah, langkah kedua apa? Berolahraga yang tepat. Yang seperti apa? Oh ya, kita mau naikin metabolisme tadi sudah. Sekarang berolahraga yang tepat, kita juga sudah pernah bahas di sini. Lakukan latihan beban dulu, baru kemudian lakukan aerobik. Latihan pengencangan otot dulu, ototnya dikencangkan dulu dengan beban. Baru setelah selesai, gula di dalam otot sudah turun, barulah kita bisa mengatakan, oke, nah kita aerobik, nanti lemaknya turun sedikit. Gitu. Nah, yang udah turun itu jangan ditumpuk lagi, nanti di slide berikutnya ya. Nah, kita bisa melakukan ini dengan, kalau bisa melakukan, bisa sebelum buka puasa, atau sebelum sarapan, atau sesudah latihan beban. Nah, tiga kesempatan di mana kita melakukan aerobik, ya, yaitu di saat latihan beban, sesudah latihan beban, sebelum buka puasa, atau sebelum sarapan. Dan lakukan secara konsisten, progresif, dan senang hati. Nah, ini juga nih dari ISSA Online, ya, International Society Sport Science Association, atau seperti itulah. Ini salah satu
eh, asosiasi sertifikasi personal trainer yang paling senior, salah satu yang paling senior dan paling terkenal di Amerika. Terkenalnya karena paling susah lulusnya, ya. Jadi bagus sekali organisasi ini ISSA, dan ini adalah laman mereka yang online. Di sini dikatakan, share this, saya langsung highlight aja. The body will burn sugar first always. Seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya. Ini slide kelihatan cemen, kelihatan kayaknya nggak menarik banget, nggak ada gambarnya gitu ya. Tapi inilah yang sebenarnya scientifically true. This is what's happening in your body. Nah, gula akan selalu dipakai dulu. Jadi kalau teman-teman mau langsung latihan aerobik, lari 10 km setiap hari, itu gulanya yang kepake. Gitu. Nanti udah gula kepake, masih terus menerus karena larinya 10 km bisa 70 menitan, 80 menit, dan akhirnya malah badan jadi stres, membakar gula lebih banyak, lemaknya nggak keburu kepake. Gitu. Dan lingkaran kedua di sini dikatakan, share this juga, you burn fat during low intensity aerobics workout. Aerobiknya nggak usah berat-berat, nggak usah lari kelamaan, nggak usah kejauhan, nggak usah terlalu cepat, nggak usah dikebut, nggak usah di sprint. Ini yang udah saya pernah sampaikan juga ya. Tapi benefitnya dari high intensity itu, kalau latihan seperti yang latihan beban dulu, nanti pembakarannya meningkat justru sesudah olahraga. Kalau mau membakar lemak di saat olahraga, itu intensitasnya rendah aja, nggak usah terlalu lama. Rendah aja, yang gampang aja. Ini contohnya yang saya bilang kemarin, ya. Gula dulu, yang dipakai adalah apa? Yang merah, yang ini, yang merah dan biru dulu. Merah dan biru. Setelah itu si garis hijau baru lebih dominan. Gitu, untuk aktivitas sesudah 30 menit. Nah, ini adalah sinteks atau urutan pemakaian energi. Kalau misalnya Bu Jessica, ada nomor telepon, ya, nomor telepon urutannya harus segitu untuk mencapai ke yang namanya si Halinciang. Tapi begitu urutannya berbeda, sampai nggak waktu dial, Bu? Nggak sampai lah, Pak. Karena kan Sampai ke gini orang deh. lain kan? Karena Iya. nomornya berbeda. Nah, itu dia. Nggak akan sampai kalau urutannya tidak dipatuhi. Okay. Ini sudah aturan pemakaian energi di tubuh manusia yang basic. Jadi itulah yang perlu diperhatikan dan dipatuhi. Nah, ini yang saya ajarkan atau saya sharingkan adalah bagaimana kita mematuhinya melalui strategi olahraga yang tepat, gitu ya. Nah, ini dulu. Nah, baru kemudian kita olahraganya intensitas rendah. Slide ini juga pernah saya tampilkan, yaitu apa? Olahraganya yang di fat burning zone aja. Yang lebih gemuk, coba di sini dulu. Yang detak jantungnya antara 60 sampai 70%. Bagaimana mendapatkannya? Maksimalnya dari 220, perhatikan kursor, dikurangi umur, itu adalah jumlah detak jantung per menit maksimal di 100%. Nah, olahraga yang bakar lemak di 60% saja sudah mulai bakar lemak. Provided dengan catatan gulanya dulu yang diturunin, baru kemudian lemaknya yang bisa diambil. Jadi latihan beban dulu untuk diturunkan jumlah gulanya di dalam otot, baru kemudian kita pindah ke kegiatan aerobik dan lakukan santai saja. Dengan misalnya smartwatch, ya, dengan misalnya pegang sensor di alat olahraganya. Nah, itu akan ketahuan kita angkanya di berapa. Dapatkan misalnya 60% dikalikan dengan maksimalnya yang 220 dikurang umur. Gitu. As you get more advanced, boleh bisa naikkan intensitasnya ke 70 ataupun 80%. Tapi sebelumnya untuk pemula, supaya olahraga lebih aman dan efektif, jauh dari risiko fatality dan cedera, baiknya kita mulai dari intensitas terendah dulu. Ya. Nah, ini udah yang bagian pertama strateginya sudah dipertajam nih. Sekarang bagian yang kedua, cegah penumpukan baru. Bagaimana caranya? Asupan masuk versus pengeluaran yang lebih smart, ya, atau ada keseimbangan di sana. Seperti yang kami sering bilang,
Kalau yang namanya dalam berdiet itu mengatur pola makan, ya itu ada aturannya, yaitu jangan lemas, jangan lapar, jangan bosan, dan juga kalau bisa kesehatannya membaik. Nah, inilah elemen-elemennya. Di sini saya sampaikan ya, kalau misalnya kita mau mengurangi asupan kalori supaya terjadi defisit. Misalnya nih, ini kan tadi resting metabolic rate, BMR-nya kita udah dapat. Kita lalu ada olahraga, tambah dikit. Misalnya tadi 1.500, olahraganya 300, jadi dapat 1.800. Nah, makannya kan kita minimal 1.800. Kalau mau kita create defisit, cukup 2.300 aja di bawahnya. Jadi di bawah 1.800 berapa? Misalnya 1.600 atau 1.500. Bagi yang misalnya di 2.000, misalnya, ya bakarnya 2.000, olahraganya bakar 500, jadi 2.500. Nah, dia cukup di 2.200, 2.300, gitu. Asupannya masih boleh banyak, tetapi udah dapat sedikit defisit. Nah, itu yang namanya uh, nyicil hutang, gitu, sampai nanti terbayar lunas, ya. Jangan lapar, jangan lemas, jangan bosan. Ini adalah beberapa guidelines-nya. Nutrisinya kalau bisa masih lengkap, dan variasi kombinasi rotasi untuk sayuran dan proteinnya. Ini semua bisa dipelajari, nanti bisa saya berikan juga slide ini ya. Jadi santai, filenya saya akan bagikan di grup WA ya. Nanti jadi stay tune. Nah, di sini yang tadi saya bilang ini hanya sedikit gambaran aja secara grafik supaya teman-teman di sahabat pembelajar bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya. Kalau kita di grafik yang kiri terjadi surplus, ya kalori masuk lebih besar daripada kalori yang keluar, akhirnya terjadi surplus, menimbun lemak. Kalau seimbang, teorinya adalah menjaga berat badan. Nah, kalau defisit bisa turun berat badan, tapi turunnya mau apa? Mau otot atau mau lemak. Nah, ini pinter-pinternya kita supaya bagaimana menurunkan lemak, supaya bagaimana ototnya yang meningkat. Itu kan yang kita inginkan. Nah, kalau kita mau menurunkan lemak, defisitnya dikit aja, dan pilihan makanannya adalah yang berkualitas, yang asupannya yang bergizi tinggi, lebih banyak sayur daripada dan protein daripada karbo dan lemak, gitu ya. Lebih banyak, ada 4 kategori nutrisi nih yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Ada serat, ada protein, 2 ini adalah yang didahulukan. Ada karbohidrat, gula termasuk di dalamnya, dan juga ada lemak. 2 yang terakhir ini adalah yang kita kurangi atau hindari. Ya, kurangi dulu kalau nggak bisa hindari. Kalau belum bisa hindari, kurangi dulu. Ya, bukannya saya bilang anti atau nggak boleh. Ya, boleh, tapi sekali-kali, jangan terlalu sering. Banyak. Ya, dan jangan terlalu banyak supaya apa? Kesempatan mengisi dengan yang berkualitas itu lebih banyak dan lebih sering. Gitu. Nah, kalau tidak berkualitas, apa yang terjadi? Meskipun defisit, tidak akan turun lemak. Yang ada adalah turun bobot murni. Ya si organ lah, ya si otot lah, ya si tulang lah yang dikorbankan nantinya ya. Turun berat badan tapi nggak sehat. Karena apa? Pucat. Karena apa? Otot, tulang, dan organnya yang berkorban di sini. Turun bobot murni gara-gara asupan makanannya tidak berkualitas. Gitu. Jadi akhirnya apa? Dapatnya lemes, lapar, bosen, dan kesehatannya memburuk. Nah ini dia nih. Nah coba teman-teman perhatikan. Setelah menjalankan yang pertama, membakar penumpukan lama, membakar lemak yang lama, kemudian pas mencegah penumpukan baru tidak terjadi, dan ini yang dilakukan oleh teman-teman. Atau banyak orang yang sering gagal dalam upaya menurunkan berat badan atau menurunkan lemak. Defisitnya kebanyakan, makannya lebih sering, porsinya gede-gede. Karena ngakunya saya kan udah olahraga, harusnya boleh makan banyak. Atau ada yang bilang, saya dikit aja, tapi saya pelampiasan dong, kan udah dikit makannya, udah ada puasanya, gitu, udah ada skipnya. Kenapa nggak boleh saya makan lebih banyak? Kan saya udah nabung nih, skip gini kan berarti ada kalori yang nggak masuk nih. Ada jatah yang nanti bisa saya tumpukin di waktu makan siang, biar banyak. Ayo ngaku, gitu. Ada nggak yang pernah begitu, ya? Kemudian makan lebih jarang, tapi porsinya lebih kecil. Nah, ini lebih parah lagi bobot murninya nanti nge-drop habis-habisan. Nah, ini yang akhirnya
merupakan strategi-strategi yang keliru yang sebenarnya bisa kita hentikan dan kita perbaiki segera, even today, ya. Nah, yang terakhir di sini adalah mengkonsumsi makanan yang mendukung olahraga, kegiatan olahraga, ya. Perlu ada energi untuk olahraga? Perlu. Perlu ada energi untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh olahraga? Perlu. Ya, kemudian perlu juga energi untuk mendukung metabolisme dan kebugaran tubuh supaya fungsi otak bisa berjalan. Otak untuk berpikir aja membakar kalori, membutuhkan nutrisi, ya. Nah, di situ perlu nggak semuanya? Perlu. Jadi konsumsi makanannya seperti apa? Yang ini. Dahulukan sayur dan lauk. Kurangi cara masak yang berkalori tinggi. Tambahin margarin, tambahin tepung, tambahin lagi santan, tambahin lagi gula pasir, misalnya ya. Nah, itu yang kadang sering terjadi. Kemudian menggunakan cara masak yang lebih buruk, yang kurang sehat ini maksudnya. Nanti saya perbaiki dulu slide-nya sebelum saya share. Gunakan cara masak yang misalnya apa nih? Oh, saya kan udah makan ini misalnya, terutama yang di sini nih. Saya kan makan lebih sedikit gitu ya. Saya makan lebih jarang, porsi saya boleh lebih besar dong. Terus saya pakainya apa? Gorengan misalnya di sini. Cara masak yang menggoreng. Akhirnya jadi keliru kan. Padahal kita maunya adalah apa? Mengkonsumsi makanan yang mendukung. Nah, ini gitu loh, ya. Cara masak yang berkalori tinggi, cara masak yang lebih sehat. Cara masak yang lebih sehat apa? Banyak. Kukus, rebus, pepes. Tumis. Kukus, rebus, pepes, tumis. Kemudian apalagi panggang, roasting, ya. Terus ada lagi apa yang kurang sehat? Yang kurang sehat yang berkalori tinggi misalnya menggoreng, ya, atau menumis pun dengan minyak terlalu banyak. Atau misalnya membakar yang akhirnya banyak gosongannya. Kalau bisa gosongannya sedikit saja, ya, atau tidak gosong, gitu. Nah, kita bikin lebih sehat pola makan kita. Kurangi racun, kurangi inflamasi, kurangi kalori berlebih. Itu penting sekali. Now, kita perlu lihat di sini makan yang seperti apa nih. Nah, dahulukan sayur dan lauk. Lauk apa? Lauk itu protein. Protein apa aja nih? Nah, kita udah pasti udah tahu lah, ada hewani, ada nabati, ya, kemudian ada kacang, ada kedelai, ada tahu, ada telur, ada ayam, ada ikan, ada daging sapi, ada seafood. Kita bisa memvariasikan kombinasi dan rotasi semua makanan-makanan itu. Nah, yang penting adalah untuk menyadari mengapa saya perlu memakannya. Yaitu adalah apa? Di sini dijelaskan kembali. Ini juga another prestigious journal, American Journal of Clinical Nutrition, ya. The role of protein in weight loss and maintenance. Peran protein sangat penting sekali, bukan saja untuk penurunan lemak, tapi juga untuk menjaga agar lemak itu tidak menumpuk lagi. Ya, karena elemen dari protein itu adalah asam amino. Banyak sekali dari unsur asam amino itu yang bisa membantu kita untuk curb hunger. Ya, fungsi masing-masing asam amino banyak sekali. Dan salah satunya ada elemen komponen yang namanya menurunkan hunger di situ. Ya, kalau nggak salah BCAA, ya, branch chain amino acid, yang namanya leucine, isoleucine, valine. Ya, itu 3 sekawan yang sebenarnya masuk dalam yang namanya amino esensial yang bisa membantu badan kita untuk menghindari atau menekan nafsu makan. Jadi ada komponen dari protein yang sebenarnya penting sekali untuk kita, dan itu kuncinya. Gimana caranya mengendalikan nafsu makan? Cukupi kebutuhan protein kita. Dan yang ini juga, tadi kan saya bicara lauk dan sayur. Nah, ini sayurnya nih, sumber serat, juga sumber vitamin dan mineral. Fiber intake memprediksi weight loss, suksesnya menurunkan berat badan, ya kan? Dan memprediksi juga suksesnya adherence, kepatuhan diet pada adults yang mengkonsumsi kalori yang lebih dibatasi, yang lebih defisit, ya. Nah, ini kan sudah jelas banget nih, direct banget studinya, ya, terhadap apa yang tadi saya sampaikan. Nah, ini bahkan di Jurnal Nutrisi 2019, baru banget. Padahal sudah saya sampaikan bertahun-tahun dengan Mas Aderai. Banyakin sayur, banyakin protein. Gitu. Kurangi yang namanya karbohidrat, gula, dan si
lemak Lemak. gitu. Nah, terutama lemak-lemak yang didapat dari menambah saat memasak ya. Tidak perlu terlalu banyak karena dari protein pun sudah merupakan sumber lemak. Jadi dari alaminya sudah ada lemaknya. Ikan mengandung lemak ya? Mengandung lemak. Ayam dada yang katanya rendah lemak aja, ada lemak. Paha ayam juga ada. Jadi sudah ada lemak dalam protein. Penambahan lemak waktu masak masih perlu. Mungkin perlu tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Gitu maksudnya. Ya, jadi demikian penjelasan saya. Semoga cukup targeted ya, cukup mengena dan masih sesuai dengan topik yang dibahas. Semoga bermanfaat adanya. Sekali lagi, knowledge indeed is power. Tapi akan lebih powerful lagi kalau kita terapkan apa yang teman-teman dapatkan hari ini, bagaimana supaya bisa diterapkan dalam action hari ini juga, dan setelah mendapatkan hasil, bagaimana supaya bisa dibagikan ke lingkungan kita sekitarnya. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya bagi untuk waktu dan tempat untuk selanjutnya kita chat dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halim. Ini sangat amat mencerahkan kita ya. Sahabat pembelajar, saya akan ingatkan, boleh sekali lagi bagi yang ingin bertanya, boleh langsung chat aja di chat room-nya. Kita akan bahas mulai dari sekarang. Oke, ini tadi ada yang private nih Pak Halim ke saya. Ya. Berarti orang selama ini di gym salah ya, Pak? Kalau treadmill dulu, baru pemanasan, baru untuk angkat beban. Harusnya kan angkat beban dulu, baru lari, baru lari kita. Bagaimana tanggapannya Pak Halim? Ya, kalau untuk pemanasan bisa saja, tapi maksimum paling 3-5 menit ya. Jadi treadmillnya jangan kelamaan sampai setengah jam gitu. Setengah jam itu udah bukan pemanasan namanya. Nah, ini juga yang sering mungkin saya sampaikan di sini sedikit. Ya mungkin bisa menjadi salah satu topik kita di sesi seminar minggu-minggu ke depannya ya, yaitu tentang stretching. Nah, banyak sekali yang suka bilang, oh stretching di pemanasan, tapi pas cooling down, stretching juga. Terus saya mau nanya gitu, katanya buat panas, stretching. Buat dingin, stretching juga. Mau stretching, yang mana yang benar nih? Gitu ya. Jangan sampai kita hanya sekedar, sorry itu say gitu loh, monkey see, monkey do. Orang bilang begitu, ya udah kita ikutin aja tanpa kita cerna. Gitu. Saya mau kita di sini berpikir sedikit lebih kritis. Use your analytical ability, kemampuan menganalisa untuk coba men-challenge semua informasi yang masuk. Benar nggak yang namanya stretching itu bisa buat pemanasan sekaligus pendinginan? Gimana tahunya tubuh kita kalau badan, ini adalah stretching untuk bikin panas ya, ini adalah stretching untuk bikin dingin ya, ada bedanya nggak tekniknya atau apa yang bisa sampai menyebabkan itu? Saya juga nggak tahu. Tapi this is interesting. Ini mengajarkan kita minimum, bukan soal teknis stretchingnya, tapi minimum supaya kita sadar, oh iya ya, kenapa gue selama ini nggak pernah sadar. Katanya stretching buat pemanasan juga buat pendinginan, mana yang benar nggak pernah saya challenge. Now start finding the information. Justru challenge itu do your own research. Saya juga bermula dari situ untuk bisa mengumpulkan pengetahuan saya sampai hari ini. Baik Pak Halim, nanti kita looking forward tema itu ya, karena tema itu saya juga tunggu-tunggu tuh Pak. Ya, stretching ya. Iya. Nah, ini ada dari guest yang nanya, Pak izin bertanya, kalau misalnya mau menurunkan berat badan, jika makan telur, apa sebaiknya tidak makan kuningnya atau bagaimana? Ya, telur boleh makan kuningnya, saya tidak melarang, kami tidak bilang kuning telur sebagai kelompok makanan yang tidak sehat, ya. Kuning telur adalah kelompok makanan yang sehat, ya. Mengandung kolesterol tinggi, tapi berbahaya dong? Enggak, ya, enggak. Kenapa? Tubuh kita membuat kolesterolnya 80%. Kalau 80% angkanya kecil, berarti banyak sekali ruang atau jatah kolesterol dari makanan kita. Kolesterol juga sangat penting ya dari makanan terutama untuk membantu keseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Ya, kalau terlalu sedikit kolesterolnya, hormon kita juga jadi kurang seimbang. Nah,
Yang menjadi masalah adalah banyak yang tidak tahu. Tinggi kolesterol, tinggi lemak darah, ya, itu bahkan tinggi visceral fat, itu hubungannya dengan apa? Dua hal, konsumsi, kembali lagi, konsumsi yang tadi, yang dari 4 nutrisi ini, serat, protein, Karbohidrat dan gula. dan lemak, dan gula, karbohidrat, gula, dan lemak. Nah, dari 4 ini, kira-kira mana kontributornya? Balik lagi selalu di sini. Si karbohidrat dan gula, ya, si tepung-tepung dan gula, dan nasi, dan segala macamnya, teman-temanannya dan turunannya, plus si minyak ini. Tahu nggak minyak tanpa kolesterol? Kalau masuk ke badan, badan kita bisa menggunakannya sebagai bahan untuk membuat kolesterol. Jadi jangan pikir aman, minyaknya kan minyak non kolesterol. Saya jadi nggak apa-apa dong. Belum lagi, ternyata udah ada studi baru, next week saya mungkin bisa munculkan. Tapi kita nggak mau ya melihat dari segi seolah-olah mengalihkan atau membawa fokus kita untuk hanya melihat penyakit terus gitu. Tapi saya mau mengajak teman-teman untuk feel empowered di sini, merasa penuh sumber daya, memiliki daya dari dalam diri karena sudah punya knowledge is power. Power kan daya juga gitu. Nah, itu untuk bisa melihat di fokus kemana fokus kita berada, di situ energi kita tersalurkan. Jadi saya mau kita lebih ke pro health, pro muscle daripada anti sakit atau anti lemak gitu ya. Kita ke pro health dan pro muscle gitu. Nah, di sini makanan yang misalnya seperti kuning telur ya dan lain sebagainya itu cukup bagus, nggak masalah dari alam. Bahkan telur mendapat nilai sempurna, kualitas protein 100 biological value itu bukan telur putihnya saja, tapi adalah gabungan dari putih dan kuning. Ya, the perfect score for protein in the world dari dulu adalah si telur, tapi bukan putih telur, tapi telur utuh dengan kuningnya. Nah, di sini penting sekali bagi kita untuk bisa sesehat mungkin agar punya allowance makan kolesterol dari sumber makanan yang ada. Seafood, kuning telur, itu bagus semuanya ya. Asal kita yang di area lain seperti si karbohidrat dan lemak yang berlebih kita tambahkan saat masak, kita kurangi dulu atau kita batasi dulu. Semoga terjawab. Baik, terima kasih Pak Halim. Untuk yang namanya guest, semoga terjawab. Berarti kuning telurnya masih bisa dimakan. Nah, kita lanjut Pak Halim. Ini dari Ibu Oti. Halo Ibu Oti, apa kabar? Pak Halim, kalau misalnya setelah kita latihan beban, tapi kardionya intensitas tinggi, ini efeknya apa Pak? Ya, efeknya berarti kan kita menganalisa dari penggunaan energinya. Latihan beban menggunakan energi apa? Gula tadi kan. Kalau intensitas tinggi tadi yang seperti nah ini nih. Sebentar. Nah, di sini yang zona 4 dan zona 5. Ya, bukan zona 2 dan 3 ya, tapi di 4 dan 5 itu yang namanya intensitas tinggi. Itu bakarnya gula juga, Bu. Jadi kalau kita bakarnya udah latihan beban habis bakar gula, kemudian kita bakar gula lagi, kita mesti make sure badan kita cukup energi gula. Kalau nggak cukup, ternyata sudah kosong, tapi kita masih hajar terus, berarti pakainya apa? Pakainya otot. Tubuh akan membentuk gula dari memecah otot, mengurai otot, melumerkan otot untuk bisa punya energi gula untuk meneruskan kegiatannya. Jadi bukan satu kegiatan yang wise apabila kita udah habis bakar gula, kita lanjutkan dengan aktivitas bakar gula lagi. Jadi semuanya sesuai dengan ininya aja, kantong fungsinya gitu. Semoga terjawab, Bu Oti. Terima kasih Pak Halim, Bu Oti. Semoga terjawab ya Bu Oti ya. Ini ada dari Dr. Jerome. Yeah. Coach, bagaimana produk-produk kesehatan seperti Herbalife, adakah bisa dikonsumsi dalam memenuhi nutrisi body kita? Ya, terima kasih Dr. Jerome ya, teman sahabat kami dari Malaysia. Halo Pak, thank you. Halo. Kemarin sempat mengeluhkan, oh saya tidak bisa join. Saya bilang, kau coba hubungi Bu Endah. Ternyata udah bisa ya. Selamat bergabung Dr. Jerome. Terima kasih pertanyaannya. Produk kesehatan seperti produk-produk tersebut
tersebut kategorinya adalah meal replacement ya. Saya rasa cukup bagus untuk bisa dikonsumsi. Bagaimanapun whole food tetap bisa menjadi staple, menjadi basic atau foundation dari nutritional kita. Nah, untuk seperti produk-produk tersebut bisa menjadi suplementasi yang mendukung saja dan bisa kita konsumsikan mungkin untuk kepraktisan. Misalnya contoh, saya kalau pagi enek nih, ya nggak kuat makan makanan yang terlalu padat dan terlalu heavy. I need something light and liquid. Oke, dan sarapannya melibatkan produk seperti itu, Herbalife dan lain sebagainya bisa, ya. Atau misalnya sesudah olahraga usually I feel nauseated, ya. Jadi nggak gampang untuk bisa quickly take some quality protein, then I'll be needing protein soon, karena katanya ada protein window. Sesudah olahraga itu, kalau bisa dalam 45 menit, setengah jam itu sudah harus ada asupan nutrisi. Tapi ternyata kalau habis olahraga kan mungkin ada yang selera makannya lagi turun kan, nggak pengen makan. Then maybe some liquid meal could provide you some vital nutrients. Jadi bisa digunakan sebagai suplementasi di saat kepraktisan itu sangat dibutuhkan. Or when you're stuck in the traffic, tapi udah waktunya makan, when it's meal time already, tapi masih ada di jalanan, stuck in traffic, a quick liquid meal bisa sangat membantu daripada kita skip mealnya sampai akhirnya badan kita stres dan start burning muscle juga. Jadi there is plenty of applications for this kind of product. Silakan bisa dipakai sesuai kebutuhan. Oke. Semoga terjawab. Baik, terima kasih Pak Halim. Ini mungkin saya akan bacakan beberapa komen. Ini ada dari Ibu Nidia, thank you Coach. Dr. Jerome juga bilang thank you Coach. Ibu Dinda Pratiwi, thanks Coach. Ini juga ada dari Bu Oti. Tadi terjawab, baik Pak, terima kasih, jadi paham gitu. Nah, ini ada juga dari Bapak Afrizal RSY. Pak Halim mau tanya, sekarang kan masa pandemi dan saya memilih tidak olahraga di luar, dalam kurung lari. Nah, apakah dengan saya bisa mengganti olahraga lari dengan workout? Dan apakah workout yang sesuai ya Pak untuk menjaga bentuk tubuh dan berat badan? Ya, terima kasih Pak Afrizal. Ya, seperti yang saya bahas ya, kita ini muscle centric. Jadi ceritanya berfokus pada otot rangka tubuh kita. Jadi kegiatannya adalah mengencangkan otot yang menempel pada rangka di tubuh dengan apa? Kegiatan yang namanya aktivitas memberikan beban di sana dalam kontraksi ototnya. Yaitu apa? Latihan beban. Bisa nggak kalau tanpa alat? Bisa. Nggak perlu tunggu cuaca bagus, nggak perlu tunggu cerah. Waduh, kalau mau lari nanti hari ini lagi hujan, mendung-mendung, takut ntar lari sebentar udah basah kehujanan. Ntar belum habis hujan, jalanannya basah, licin, takutnya jatuh kepleset. Jadi banyak sekali yang akhirnya memberikan faktor kita untuk faktor pencegah kita atau penghambat. Kalau olahraga di rumah, dengan berat badan sendiri, sudah praktis, tepat guna, tidak ada faktor-faktor pengganggunya gitu. Paling di rumah istri pasangan yang suka bilang kece olahraga gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu, ya enggak. Tapi yang pentingnya kita melakukan untuk bisa hidup lebih sehat. Jadi aktivitasnya banyak dengan berat badan sendiri apa aja, push up ya, sit up, crunches dengan squat, plank, banyak sekali ya. Minggu lalu pun ada slide-nya, mungkin nanti kalau Pak Rizal sudah ada di grup bisa dikirimkan ulang slide dari minggu lalu supaya ketahuan kira-kira jenis gerakannya seperti apa aja. Ada salah satu slide tentang 6 gerakan latihan atau 5 yang bisa dilakukan di rumah dengan hasil yang sangat baik untuk pembentukan tubuh. Oke, baik Pak Halim. Untuk Pak Afrizal semoga terjawab ya Pak ya. Pak Halim, saya mau nanya Pak, kalau misalnya menjadi vegetarian itu tuh bisa menstabilkan berat lemak juga nggak sih Pak? Oh iya, kalau menjadi vegan. vegetarian. Ya, menjadi vegetarian menjadi salah satu opsi pola makan yang baik ya bagi yang memang merasa itu bisa mendukungnya ya. Whatever you believe in, apapun yang Anda yakini dengan sepenuh hati dan menjalankan juga dengan sepenuh hati dan riang hati dengan senang hati tanpa paksaan, itu pasti akan sangat efektif ya. Yang penting kita pelajari di dalamnya ya,
akan pros and cons, lalu kita cari cara untuk mengurangi cons-nya. Gitu aja. Jadi kalau vegetarian, kalau saya bilang pro-nya apa? Bagus sekali, karena apa? Mengkonsumsi lebih banyak sayuran. Ya, vegetarian yang bagus itu lebih banyak sayuran, tapi otomatis hati-hati. Karena pikir, oh saya udah makan lebih banyak sayuran, plant-based diet gitu ya. Jadi saya nggak ini dong, saya boleh dong pakai goreng-gorengan, pakai tepung-tepung, terus nanti tepung-tepungnya diambil glutennya untuk jadi daging-dagingan gitu. Nah itu akhirnya belum daging-dagingnya nanti digoreng biar crunchy dan lain sebagainya. Kan jamur sehat, jamur pakai tepung, pakai apa namanya karage bumbu gitu ya, dicelup-celupin, setelah itu jamurnya digoreng, wah manis nih, enak, crunchy lagi. Vegetarian tapi kurang sehat, cara masaknya perlu diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua, vegetarian terutama pola makan yang tidak melibatkan susu dan telur. Ada vegetarian. Vegetarian itu sebenarnya ada basically dua jenis, vegan ya secara umum ya, mungkin saya salah, tapi setahu saya vegan yang berarti semuanya plants, semuanya tanaman, atau ada yang sifatnya vegetarian yang lacto-ovo, yang sifatnya masih mengkonsumsikan susu dan telur di luar sayur-sayuran, tapi nggak makan daging. Ya, pilihan yang mana terserah. Nah, kalau yang vegan, pure vegan, yang tidak melibatkan susu dan lemak, susu dan telur, biasanya akan kecenderungan susah mendapatkan dua nutrisi penting, yaitu gelatin dan kolesterol. Karena gelatin dan kolesterol purely hanya didapat exclusively so far that I know of, didapat dari daging atau misalnya sumber hewani. Ya, bukan daging, ini mungkin juga dari telur dan susu itu ya. Jadi dari sumber hewani kita bisa mendapatkan gelatin dan kolesterol. Kemudian ada certain vitamins, kalau nggak salah B12, yang mudah sekali kekurangan apabila menjalankan pola makan vegan. Nah, kalau misalnya bisa mencari suplementasi, dukungan makanan tambahan dari bentuk lain untuk memenuhinya, ya akhirnya menjadi sesuatu yang lebih lengkap lagi, menjadi bagus. Ya, jadi learn the pros and cons, lalu apapun itu, ya bukan aja vegetarian atau vegan ya. Jadi apapun itu, learn the pros and cons, dan cari cara, cari pengetahuan untuk supaya cons-nya bisa diminimalisir. Ya, itu jawabannya. Siap. Terima kasih Pak Halim. Pak, ini kita ada dari Pak Afrizal tadi ya. Baik Pak Halim, terima kasih penjelasannya sangat baik. Nah, ini kita lanjut lagi ke guest. Pak, izin bertanya lagi. Kalau mengkonsumsi suplemen penurun lemak darah atau minuman serbuk berserat, namun efeknya sering BAB, apa hal tersebut baik, Pak? Ya, sebenarnya kan ini, Pak Halim. Ya, thank you pertanyaannya. Sebenarnya ini balik lagi kepada apa sih konten dari produk itu, gitu. Konten dari produk itu biasanya adalah serat. Serat itu bisa didapat dari mana? Kembali lagi di pola makan. Dari mana? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan sedikit buah adalah sumber serat untuk tubuh kita. Nah, kalau kita selama ini jarang makan sayur, makanya mencarilah keluar nih untuk produk serat dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah sering dan rajin makan sayur, dengan variasi kombinasi rotasi tadi yang prinsip yang saya sampaikan, kita tidak perlu banyak serat lagi, tambahan dari luar. Gitu. Jadi, either way sama aja. Gitu. Jadi, mengkonsumsi produk serat itu bagus apabila memang selama ini kekurangan. Gitu. Tapi kalau memang ternyata selama ini udah berkecukupan, tambah serat lagi bagus nggak? Ya itu, jadi gampang diambilnya, saking terlalu soften, terlalu lembut, dan akhirnya gampang keluar gitu ya. Ada dampaknya kalau kebanyakan serat, so far saya nggak tahu, kecuali mungkin keseringan diambil ya. Tapi saya rasa yang penting kita ada regularitas, sehari sekali atau sehari maksimum 2 kali, itu juga sudah bagus ya. Jadi konsumsinya serat dibutuhkan lebih kurang untuk dewasa itu 30 gram per hari. Dapat dari mana? Sayuran diperbanyak aja. Lebih kurang mungkin 150-200 gram sayur juga sudah dapat 30 gram serat itu. Baik, Pak Halim, terima kasih. Ini Pak Ges, semoga terjawab dan sudah komen juga. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke,
Pak Halim, karena Ya. waktunya sudah saatnya, sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Iya. Mungkin Pak Halim bisa ini ya Pak, bisa closing statement untuk sahabat pembelajar, motivasi untuk menurunkan lemak berat. Silakan Iya. Pak. Baik, terima kasih Bu Jessica. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat pembelajar sudah tune in ya. Setiap minggu jumlah yang bergabung semakin banyak. Bersyukur upaya kita di sini ya, semoga bisa menyebar ya, viral hidup sehatnya, pro sehat ya, daripada kita anti sakit atau takut akan kesakitan, lebih baik kita senang mencari kesehatan. Nah, itu yang menjadi tema kita setiap minggunya ya, yang menjadi foundation dari landasan pemikiran kita. Jadi buat teman-teman, semoga setiap minggu informasinya bisa diterapkan ya, biar mendapat hasil. Setelah mendapat hasil seperti Pak James Lau ya, seperti Dr. Jeromi yang udah turun 20 kilos ya. Wow. Nah, itu semua iya, jadi luar biasa. Semua hasil-hasil ini sangat akhirnya apa? Memberikan visual inspiration to others kan. Orang jadi kaget. Wow, you look so different today. I want to be like you. How did you do that? Akhirnya belajar dari kita dan kita menularkan itu kepada orang lain. Jadi first you must get results untuk bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi dapatkan dulu. Semoga semuanya di sini sehat selalu ya. Kita selalu ada tema-tema baru. Jadi makin ketemu nih kita lama-lama makin kelihatan lebih muda lagi. Amin. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya pagi hari ini. Dan juga terima kasih bagi sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Sebelumnya mungkin untuk dokumentasi Pak, kita bisa, saya memohon kepada sahabat pembelajar untuk membuka kameranya ya. Kita akan foto bersama hari ini. Oh wow, yuk. Iya, yuk. Kita udah lama nggak foto bersama kan ya Pak ya? Iya. Saya akan pandu ya. Silakan bagi sahabat pembelajar boleh buka mic-nya ya. Buka mic boleh untuk sampaikan terima kasih ke Pak Halim dan juga buka kameranya untuk berfoto bersama. Ya. Oke, saya akan foto sebanyak 3 kali. Ya. Saya akan hitung. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi, silakan Bapak Ibu yang belum buka kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, sahabat pembelajar. Jangan lupa minggu depan kita akan bergabung lagi di seminar online ya bersama Pak Halim juga di jam 10 pagi. Sampai jumpa. Salam sukses luar biasa. Terima kasih Pak Halim. Ya, boleh buka mic-nya sahabat pembelajar untuk terima kasih semuanya. Berterima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih, Mas Halim. Terima kasih, Coach.